Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Masih bersama Kang Sarman di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Asli Ditemani Mayat dari akun Twitternya @beruangbiru. Mengisahkan seorang pria yang bernama Bima yang akan melakukan perjalanan pergi merantau dengan sepeda motornya. Hal mistis yang cukup kuat akan menyertainya. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sama-sama. Dan jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Kisah kali ini dituturkan langsung oleh teman sejawat ayah saya yang berasal dari kampung halaman, tepatnya dari Jawa Tengah. Sebenarnya kisahnya sendiri sudah terjadi belasan tahun silam, saat beliau masih bujang dan tinggal di perantauan. Kita samarkan saja nama beliau dengan Bima. Sementara kisahnya akan menceritakan tentang teman seperjuangannya yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Sebut saja Dimas. Lebaran Idul Fitri sudah lewat 5 hari yang lalu. Sekarang waktunya untuk berpamitan dengan kampung halaman. Pamit dengan orang tua, pamit dengan teman lama, juga pamit dengan sanak saudara lainnya. Meski terasa berat, mau tidak mau harus dilalui. Karena 2 hari lagi, aktivitas normal sehari-hari mulai berjalan seperti biasa, yaitu bekerja di perantauan. Setelah berpamitan dengan keluarga, Bima menyeka air mata sembari menghampiri sepeda motor metiknya. Lalu dengan berat hati, ia langsung memacu motornya dan mulai meninggalkan orang-orang terkasih yang berada di belakang. Kini, Bima sudah berada di jalan utama. Kemudian, tiba-tiba saja ia menyalakan lampu sen, lalu membelokkan motornya masuk ke gang sisi kanan. Bima hendak melipir sebentar untuk menjemput teman perantauannya yang kebetulan masih satu kampung. Teman Bima ini bekerja di perusahaan yang sama dengannya sebagai operator produksi. Namanya adalah Dimas. Teman dekatnya sendiri, mereka sedari masih SMP. Bima akhirnya sampai di depan rumah Dimas. Bima pun melihat Dimas sedang berpamitan dengan keluarganya. Tanpa pikir panjang, Bima segera turun dari motor dan ikut bersalaman. Keluarga besar Dimas tentu sudah mengenal Bima sejak lama. Bahkan orang tua Dimas sudah menganggap Bima seperti anak saudara mereka sendiri. Bima diterima dengan baik di sini. Karena itulah orang tua Dimas memberi kepercayaan kepada Bima untuk menjaga anak mereka di perantauan. "Bima, tolong jaga Dimas ya," ucap ibunda Dimas dengan sedih. Bola matanya terlihat berkaca-kaca. Bima yang mendengar keinginan orang tua Dimas pun tersenyum. Ia mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena Dimas akan ia jaga seperti menjaga dirinya sendiri. "Jangan khawatir, Bu. Dimas udah aku anggap kayak adik sendiri. Jadi sudah pasti akan aku jaga." Mendengar kalimat hangat keluar dari bibir Bima, orang tua Dimas pun menjadi lega. Lalu mereka saling bersalaman dan memeluk yang terakhir kali. Kemudian Bima dan Dimas pun pamit pergi. Bima pulang dengan sepeda motor metiknya, sementara Dimas dengan motor RX King miliknya. Bima dan Dimas hari ini sama-sama akan pulang ke perantauan yang berada di kota. Karena itu, ini adalah hari yang berat untuk dijalani bagi keduanya, meninggalkan keluarga. Dengan menahan rasa sedih di dalam hati, Bima dan Dimas pun terus melanjutkan perjalanan dan berdoa semoga masih ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga lagi di hari tahun depan. Setelah memacu kendaraan kurang lebih sejauh 20 km, Bima pun melipir ke SPBU untuk mengisi bensin. Dimas pun mengekor di belakang untuk mengisi bensin pula. Setelah selesai, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Saat di jalan, Bima berada di posisi yang paling depan, sedangkan Dimas posisinya mengekor di belakang motor Bima. Sebenarnya tidak ada alasan khusus, hanya saja Dimas itu kalau bawa motor suka ngebut, sedangkan Bima adalah pemotor yang santai. Jadi karena itulah Dimas menyuruh Bima untuk berjalan di depannya, dengan maksud agar Bima tidak ketinggalan. Karena jika Dimas yang memimpin, pasti Bima akan jauh ketinggalan di belakang. Lalu, setelah sekiranya perjalanan sejauh 80 km, motor Dimas tiba-tiba saja agak terasa oleng. Ia langsung menyalip Bima di depannya untuk mengajaknya berhenti melipir sebentar. Setelah dicek, ternyata motor Dimas mengalami bocor ban di bagian depan. Beruntung karena kondisi saat ini masih siang,
Meski tidak terlihat ada yang membuka jasa tambal ban di sekitar, rasanya cukup mudah menemukan tambal ban jika masih siang begini, pikir keduanya. Jadi, tanpa perlu panik berlebihan, Dimas dan Bima tetap memacu lurus sepeda motor mereka dengan pelan sembari melirik ke sekitar. Tidak begitu jauh, sekitar 500 meter kemudian, Dimas akhirnya melihat ada yang membuka jasa tambal ban di seberang. Ia pun langsung menghampirinya dengan diikuti Bima yang mekor di belakang. Setelah selesai diperbaiki, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sama seperti sebelumnya, Bima memimpin perjalanan di garis depan. Sekiranya perjalanan mereka sudah mencapai 160 km, masing-masing dari mereka mulai merasa kelaparan. Dengan sedikit menimbang-nimbang, akhirnya mereka memutuskan untuk melipir ke sebuah warteg di pinggir jalan. Kini, waktu sudah berganti ke sore hari. Bima dan Dimas memilih lauk yang tidak terlalu mewah. Tidak ada daging-dagingan di atas piring mereka, hanya masakan sayur, telur, dan gorengan saja. Tapi itu bahkan sudah lebih dari cukup bagi mereka berdua yang memiliki sosok sederhana. Dengan lahap, keduanya pun mulai menikmati santapan. Tak ada sisa satupun nasi di masing-masing piring. Baik Bima dan Dimas benar-benar menghabiskan santapan mereka tanpa tersisa, diimbangi dengan es teh manis. Kini rasa lapar mereka sudah hilang tak berbekas. Meski masalah perut sudah teratasi, tapi dibanding langsung melanjutkan perjalanan, Bima dan Dimas sepakat memilih istirahat sejenak terlebih dahulu di pelataran toko yang kosong yang berada persis di samping warteg. Mereka ingin meregangkan tubuh sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh. 1 jam telah berlalu, Bima dan Dimas sudah bersiap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Masing-masing dari mereka telah kembali menggendong tas ransel lalu menyalakan motor. Rasa letih pun kini telah berkurang. Sekiranya jam 5 sore, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kini waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dengan kondisi tubuh yang sudah tidak lagi fit karena kelelahan, keduanya memutuskan untuk kembali beristirahat. Kini mereka melipir ke sebuah pom bensin, mengisi bensin sekaligus beristirahat di sana. Jika menilik rute perjalanan mereka, kemungkinan besar keduanya akan sampai ke tujuan sekitar 3 jam lagi. Tentu itu waktu yang masih sangat lama. Karena itu, mereka memilih untuk mengambil istirahat yang terakhir di pom bensin ini. Mereka baru sampai di Cirebon. Setelah isi bensin, mereka pun memarkirkan motor di depan pelataran pom. Lalu, mereka masuk ke dalam pelataran untuk rebahan. Tapi, Dimas yang sudah merasa kembali lapar, memilih untuk membeli bakso yang tidak jauh dari sana. Sedangkan Bima, ia mulai mencoba memejamkan mata untuk tidur sejenak. Sekiranya sudah jam 12 malam, Dimas membangunkan Bima untuk kembali bersiap. Dimas merasa istirahat kali ini sudah cukup. Dimas ingin sekali segera sampai ke tujuan. Dimas tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sini lebih lama. Karena itu, Dimas mencoba membangunkan Bima dengan menepuk kakinya beberapa kali. Bima pun terbangun. Keduanya mulai bersiap-siap. Tapi sebelum berangkat, Bima meminta sedikit waktu untuk mengisi perut. Lalu Bima mendatangi tukang bakso tadi dan memesan 1 porsi untuk dirinya sendiri. Dan setelah selesai menyantap, mereka pun kembali memacu motor menyelesaikan perjalanan yang tersisa. Butuh waktu sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Bima dan Dimas masih mengendarai motor mereka, mengisi keheningan malam bersama para pemudik lainnya. Seakan-akan mereka sedang berkonvoi bersama untuk mengisi malam yang panjang. Dan saat akan melewati persimpangan jalan yang agak membelok, dari kejauhan, Bima melihat bahwa lampu hijau di ujung sana sebentar lagi akan habis. Karena merasa enggan menunggu, tiba-tiba saja Bima langsung menancap gas sekencang mungkin untuk menghindari lampu merah. Di detik-detik berikutnya, detik-detik terakhir saat lampu sudah menguning, Bima berhasil melewati persimpangan jalan yang agak menikung tersebut, lalu kembali berjalan dengan kecepatan normal setelahnya. Sesaat setelah melewati persimpangan, Bima melirik ke kaca spion kanannya. Di belakangnya terlihat Dimas yang masih mengekor. Padahal Bima pikir Dimas tidak akan sempat menerobos lampu merah tadi. Tapi ternyata Dimas pun berhasil melewatinya juga. Lalu mereka meneruskan perjalanan yang kini tersisa kurang lebih 2 jam lagi. Bima baru saja melewati sebuah tugu dalam kota. Itu adalah tugu yang terasa tidak asing lagi bagi mata Bima. Bima sudah mengenali jalan yang kini ia lalui. Jadi, jika dari jarak ini, mungkin hanya butuh waktu sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke kontrakan.
Dan saat Bima melihat lagi ke spion, masih ada Dimas yang mengekor di belakangnya. Berhubung sedikit lagi sampai, Bima merasa enggan melipir sebentar untuk beristirahat. Bima sudah mengenali jalan yang sedang ia lewati. Itu artinya, sedikit lagi ia akan sampai di tujuan. Apalagi, sudah terlihat sebuah mal di ujung sana. Dari titik ini, butuh waktu sekitar 30 menit lagi untuk sampai di kontrakan. Jadi, daripada beristirahat, lebih baik bablas saja sampai ke kontrakan. Toh, Dimas yang masih ada di belakang pun tidak memprotes, pikir Bima saat ini. Setelah 20 menit berjalan, kini Bima ada di persimpangan terakhir sebelum sampai ke kontrakan. Dari titik ini, kira-kira hanya butuh waktu 10 menit lagi untuk sampai di tempat tujuan. Bima pun sedang menunggu lampu merah di sana. Kondisi jalan juga masih terlihat ramai ketika ia menyapu pandangannya ke sekeliling. Meski dini hari, rasanya normal, karena ini adalah momentum arus balik. Tapi di titik ini, saat Bima melihat ke kaca spion kiri dan kanannya, ia tidak melihat Dimas di belakangnya. Saat Bima menoleh ke arah belakang pun, ia tidak menemukan Dimas dimanapun. Bima berpikir, mungkin Dimas berada di antara mobil-mobil yang menghalangi. Jadi biarkan saja. Lalu memacu motornya kala lampu hijau telah menyala. Kini Bima sudah ada di depan kontrakan. Bima sudah sampai dengan selamat di tujuan. Lalu ia turun dari motor dan melepas tas ransel yang ia gendong. Bima tidak langsung membuka pintu kontrakan. Dengan rasa lelah, Bima malah duduk di pelataran depan kontrakannya. Ia mencoba meregangkan tubuh, berusaha menghilangkan rasa pegal di seluruh tubuhnya. Bokongnya pun terasa panas. Bima pun terus seperti selama beberapa menit. Bima pun terus seperti itu selama beberapa menit, sembari menunggu Dimas yang sepertinya sebentar lagi akan sampai. Tapi setelah 20 menit menunggu sembari bermain ponsel, ternyata Dimas tidak kunjung datang. Bima merasa heran, apa yang membuat Dimas menjadi terlambat? Padahal jika dibandingkan dengan dirinya, tentu Dimas harusnya yang malah lebih cepat sampai, karena Dimas adalah tipikal pemotor ngebut. Tapi kini Dimas tidak kunjung datang. Merasa khawatir, Bima mulai mengirim pesan kepada Dimas. Ia takut Dimas mengalami bocor ban atau semacamnya, yang akhirnya membuat dirinya tak kunjung sampai. 1 kali, 2 kali, 3 kali, pesan yang Bima kirim ke Dimas tak kunjung ada balasan. Bahkan dibaca pun tidak. Bima berpikir apakah mungkin Dimas tertinggal jauh di belakang karena motornya mengalami masalah. Tapi Bima juga merasa heran. Jika memang demikian, tapi kenapa setiap ia menoleh ke kaca spion, Dimas selalu ada di belakangnya? Setelah pesannya tidak kunjung dibalas, Bima pun akhirnya menelpon Dimas. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya ada yang menjawab panggilannya. Lalu Bima pun berkata, "Kamu sudah sampai mana? Kok belum sampai-sampai? Aku sudah sampai kosan." Bukannya mendengar jawaban dari suara Dimas, Bima justru mendengar suara bising di ujung telepon, seperti suara campur aduk orang yang saling mengobrol. Setelah menunggu beberapa saat, barulah ada seseorang yang menjawab pertanyaan Bima. Lalu orang itu pun berkata, "Maaf Pak, atas nama keluarganya Mas Dimas Nugraha?" Tanya orang tersebut di ujung telepon. Dari suaranya, sepertinya adalah laki-laki paruh baya. Tanpa banyak basa-basi, Bima pun menjawabnya dengan kata iya. Mendengar jawaban Bima, lalu orang tersebut pun meneruskan, "Mas Dimas Nugraha meninggal kecelakaan Pak. Sekarang jenazahnya ada di rumah sakit. Tolong kesini, saya sebutin alamatnya." Mendengar berita itu, sontak Bima langsung merasa lemas di sekujur tubuh. Bagaimana bisa? Lalu ia pun segera mencatat alamat yang dikatakan orang tersebut. Dan ketika Bima menelaah alamatnya, jujur, ia tak tahu lokasi itu di mana. Terasa asing baginya. Tapi tanpa pikir panjang, Bima langsung memacu motornya menuju lokasi. Meski ia sendiri tidak tahu di mana, ia sedang kalut. Bima hanya berpikir untuk segera sampai di sana. Soal lokasi, tinggal tanyakan saja kepada siapapun yang nantinya ia temui, pikir Bima ringan. Setelah 2 jam perjalanan dari kontrakannya, Bima akhirnya sampai di rumah sakit yang dimaksud. Sebuah rumah sakit yang tidak terlalu besar. Rumah sakit yang dimaksud pun ternyata tidak jauh dari persimpangan lampu merah yang agak membelok. Dan Bima masih mengingat jelas bahwa persimpangan lampu merah itu adalah persimpangan yang sebelumnya ia terobos beberapa jam yang lalu. Bima sempat merenung saat memasuki parkiran rumah sakit. Ia membatin, jika dipikir-pikir kembali, bukankah lokasi kejadiannya terlampau jauh? Jika Dimas kecelakaan dan meninggal di dekat sini, lalu
Dimas yang selama ini Bima lihat di spion di sepanjang perjalanan sebelumnya itu siapa? Tapi pikiran Bima saat ini masih semerawut. Ia tidak mau memikirkan itu terlebih dahulu. Setelah memarkirkan motornya, Bima lekas memasuki rumah sakit sekaligus meminta konfirmasi. Lalu ia diarahkan menuju ruang UGD oleh seorang perawat perempuan. Di sana, Bima ditunjukkan seseorang yang sudah terbujur kaku dengan diselimuti kain putih yang sudah merembes cairan darah merah di bagian kepala sampai dada. Dan benar, saat kain itu dibuka, Bima melihat bahwa Dimas sudah meninggal dunia. Kepalanya berlumuran penuh darah. Setelah Bima bertanya lebih jauh kepada banyak orang, ternyata benar bahwa Dimas meninggal kecelakaan di persimpangan lampu merah itu. Ia hendak menerobos lampu merah, tapi naas, Dimas gagal dan terpental saat mobil pick-up sayur menghadang motornya yang melaju kencang. Almarhum sahabatnya itu kemudian dibawa kembali ke kampung halaman keesokan paginya oleh ambulan. Isak tangis jelas tak terbendung. Bima dan keluarga besar Dimas menangis sejadi-jadinya di hari itu. Tapi rela tak rela, beginilah kehidupan berjalan. Pada akhirnya, Bima dan keluarga Dimas menyadari bahwa tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Seseorang yang telah mati tentu tidak akan pernah kembali. Merelakan adalah satu-satunya obat untuk menyembuhkan kesedihan atas terlukanya hati. Tapi ada satu hal yang terus mengganjal benak Bima. Jika Dimas kecelakaan dan meninggal di tempat persimpangan tersebut, lantas siapa yang mengekor di belakangnya waktu itu saat ia melihat ke spion? Pada awalnya Bima masih merasa aneh dan janggal dengan kejadian malam itu. Tapi lambat laun ia mengambil sebuah hikmah bahwasanya mungkin saja Dimas ingin terus menemani serta menjaganya pulang dengan selamat sampai tujuan. Bima meyakini itu. Iya, selesai teman-teman. Kisah yang lumayan sedih ya. Walaupun horornya nggak nampak menyeramkan, tapi inilah yang terjadi, sungguh pilu. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajarannya dalam situasi kondisi seperti itu. Saat kita dihadapkan dalam perjalanan jauh dan kita nggak sendirian, hal yang paling utama adalah keselamatan kita sendiri dan teman kita. Waktu memang dapat kita kejar, namun tidak dapat kita putar ulang. Lebih baik kita mengulur waktu dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti menunggu lampu merah, menunggu di rel kereta, dan lain-lain, daripada mengejar waktu namun kondisi yang ekstrim, yaitu menerobos lampu merah. Walaupun lampunya memang belum merah, tapi kemungkinan apa yang akan terjadi, kita tidak akan pernah tahu. Baiklah, itu saja kisah malam ini. Semoga dapat menghibur dan diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Semoga kita semua dimudahkan dalam urusan rezeki, diberi kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama dengan cerita menarik lainnya. Channel Kawan Horor tayang jam 9 malam setiap harinya ya teman-teman, insya Allah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kawan Horor.